Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk memelihara aturan-aturan hukum dan asas-asas yang menjadi pedomannya. Yang dapat melakukan penegakan hukum hanya organisasi yang telah diberi izin seperti polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum mengacu pada upaya penegakan hukum untuk memastikan jalannya hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum di sini ialah manusia dan badan hukum. Tujuan penegakan hukum meliputi kesejahteraan masyarakat, kejelasan hukum, dan ketertiban. Selanjutnya adalah sistem-sistem penegakan hukum. Yang pertama yaitu substansi hukum. Substansi hukum yaitu prosedur hukum mendasar yang dilakukan aparat penegakan hukum disediakan oleh konten hukum. Contohnya seperti undang-undang, peraturan, dan konvensi yang relevan secara sosial. Yang kedua yaitu struktur hukum. Struktur hukum adalah lembaga penegakan hukum, penyelidikan, dan entitas yang lain terkait termasuk struktur hukum. Contohnya seperti struktur hukum, lembaga yang membentuk kerangka hukum. Begitu pula orang-orang yang bertindak sebagai pelaksanaannya. Adapun organisasi penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang ketiga yaitu budaya hukum. Budaya hukum adalah budaya yang terdiri dari sikap, nilai, dan perilaku terhadap masyarakat hukum dan lembaga-lembaganya. Contohnya seperti budaya mengabaikan dan menyalahgunakan hukum akan diakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Seperti budaya hukum memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum suatu negara. Ketika masyarakat memiliki sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung ketaatan terhadap hukum. Sebaliknya, jika terdapat budaya yang mengabaikan atau menyalahgunakan hukum, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukumnya. Ketidakpatuhan ini bisa mencakup tindakan seperti korupsi, pelanggaran hak asasi, dan penggunaan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selanjutnya, faktor pendukung penegak hukum di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penegak hukum yang ada di Indonesia itu dapat mewujudkan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama faktor hukum. Undang-undang menjaga nilai masyarakat dan substansi hukum yang mudah dilaksanakan oleh masyarakat serta peraturan perundang-undangan. Nah, misalkan ada undang-undang dan ada pasal dalam hukum. Nah, itu dapat menjadi faktor penegak hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua, faktor penegak hukum. Penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam proses penegak hukum, mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan menjalankan perannya secara baik dan beretika. Nah, contohnya aparat. Jika aparat ini tidak menjalankan tugasnya secara adil dan baik, maka penegak hukum di Indonesia itu tidak akan berjalan dengan baik, dan hukum di Indonesia tidak akan adil. Contohnya itu seperti kasus sekarang Vina. Dari tahun 2016 sampai 2024 ini masih ada pelaku yang belum diusut tuntas, dan itu menyebabkan penegak hukum di Indonesia itu belum berjalan dengan baik. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan prasarana yang mendukung penegak hukum seperti peralatan yang rapi, lengkap, dan pendanaan yang cukup. Nah, contohnya itu seperti media dan barang bukti. Nah, jadi barang buktinya itu
itu harus jelas dan jujur. Jika barang bukti ini dimanipulasi, maka hukum di Indonesia tidak akan berlaku adil dan berlaku secara baik. Selanjutnya yang keempat, faktor masyarakat. Masyarakat yang memahami dan mengetahui aturan atau norma hukum serta mempunyai keyakinan terhadap aparat penegak hukum. Nah, jika masyarakat ini sudah memahami dan mengetahui aturan-aturan yang ada di Indonesia ini, maka penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan adil dan baik. Selanjutnya, faktor budaya. Budaya mempengaruhi cara masyarakat bertindak sebelum dan sesudah mempelajari standar hukum yang ada. Yang selanjutnya yaitu faktor penghambat penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum terdapat beberapa faktor penghambat penegakan hukum. Faktor tersebut adalah yang pertama, faktor aparat atau tugas. Aparat di sini itu adalah pihak yang terlibat dalam hukum. Contohnya polisi, jaksa, hakim, KPK, dan lain-lainnya. Mengapa dalam hal ini aparat bisa dijadikan penghambat? Karena di dalam diri mereka itu masih rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum itu sendiri, maupun rendahnya kualitas mereka sebagai aparat-aparat yang sudah diamanai oleh negara. Selain dari diri sendiri, aparat ini juga bisa menghambat penegakan hukum karena sulitnya kasus tersebut diusut tuntas oleh mereka. Karena contohnya gini, salah satu tugas yang tersulit bagi mereka adalah menyelidiki kejahatan kerah putih yang dapat mengakibatkan beban kerja yang berlebihan karena sulitnya tugas tersebut dan sedikitnya jumlah anggota dari aparat-aparat tersebut. Yang kedua yaitu faktor fasilitas. Fasilitas di sini adalah seperti tenaga manusia, organisasi yang baik, peralatan yang cukup, keuangan, dan lain-lainnya. Maksudnya fasilitas ini sebagai penghambat itu karena contohnya dalam pembuktian berkas itu ada yang memanipulasi berkas, terus terlampaunya banyak kasus, kurangnya komunikasi dari pihak peradilan-peradilan yang lain, itu maka bisa menjadi penghambat dalam penegakan hukum saat ini. Yang ketiga yaitu peraturan itu sendiri atau kaidah hukum. Maksudnya di sini itu ketidakjelasan arti kata-kata yang berakibatkan kesimpang siurnya arti atau makna. Maksudnya itu dari UUD itu sendiri. Yang ketiga yaitu peraturan itu sendiri atau kaidah hukum. Maksudnya itu hukum itu kan bersumber dari UUD. Dan di UUD itu ada ketidakjelasan arti kata-kata yang berakibatkan kesimpangan. Ketidakjelasan itu karena ada kata-kata yang memiliki arti yang sangat luas. Gitu, makanya banyak yang menafsirkan banyak penafsiran yang berbeda-beda karena di arti kata-kata itu tidak ada yang spesifik atau langsung tertuju. Jadi masih ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya yakni perbedaan antara hukum pidana dan hukum non pidana. Nah, yang pertama yakni hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan tindakan kriminal. Contohnya seperti kasus pembunuhan, kemudian pencurian, penjamretan, dan lain sebagainya. Dan untuk hukuman pidana sendiri itu merupakan penanggulangannya. Jadi upaya penanggulangan sebelum terjadinya tindak kriminal. Jadi biasanya hukuman pidana ini itu
berfokus kepada bimbingan atau pendidikan itu untuk mengurangi kasus kejahatan. Jadi singkatnya, hukum pidana ini merupakan tindakan kriminalnya. Nah, sedangkan hukum non pidana ini merupakan upaya penanggulangan atau pencegahan tindak pidana, seperti itu. Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum di Indonesia mempunyai peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan mencegah kejahatan. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan advokat atau kuasa hukum merupakan contoh aparat penegak hukum. Selain memiliki peran untuk mengurangi kejahatan dan memajukan keadilan dalam masyarakat, aparat penegak hukum juga harus menjunjung tinggi keamanan, menjaga warga negara, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Pernyataan di atas, pandangan dari kelompok kami, hukum di Indonesia ini sudah berjalan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Nah, dari kelompok kami mengambil studi kasus tentang korupsi dengan kerugian mencapai 271 triliun. Nah, tentu teman-teman sendiri kan juga sudah tidak asing ya dengan kasus ini, karena berita ini sudah seliweran di mana-mana. Nah, mengapa sih dari kelompok kami itu bisa berpandangan bahwa hukum di Indonesia ini sudah berjalan, namun belum sepenuhnya itu tegak? Nah, kita bisa lihat dari kasus ini. Nah, kasus ini itu sudah terjadi sejak sekitar tahun 2015, namun baru terungkap pada tahun 2024 dengan jumlah angka kerugian sebesar 271 triliun. Nah, kasus ini kan juga termasuk salah satu kasus yang besar ya, karena di dalamnya itu menjerat sekitar 16 tersangka. Nah, salah satunya juga ada beberapa tokoh ternama, inisial HM ya, pasti udah pada tahu. Nah, ini kan kasusnya sudah lama. Kalau semisal hukum di Indonesia itu gercep atau semisal itu sudah sepenuhnya tegak, kenapa diberantasnya itu enggak mulai awal terjadi kasus? Kenapa selang beberapa tahun dan sudah mencapai angka kerugian yang sebesar itu baru terungkap? Nah, untuk penyelesaian kasus ini sendiri dari kami ini hanya menemukan penetapan hukum pada salah satu oknum yang terjerat pada kasus tersebut, yaitu HM, yang inisial HM yang itu kemungkinan bisa dijerat hukuman penjara seumur hidup atau bisa membayar denda 50 sampai 1 miliar. Nah, itu berdasarkan informasi yang kami dapat, karena sampai saat ini kasus ini belum terusut tuntas. Nah, itu tadi merupakan sedikit gambaran dari contoh studi kasus penegakan hukum yang ada di Indonesia.